Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saharajin dari manajemen 22K. NIM saya 20220080802446. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang identifikasi dan pengukuran resiko. Jika resiko tidak bisa diidentifikasi, maka resiko tidak bisa diukur. Jika resiko tidak bisa diukur, maka manajemen tidak bisa mengelola risiko dengan baik. Untuk identifikasi risiko, yang pertama secara umum, langkah-langkah dalam identifikasi dan pengukuran risiko itu adalah sebagai berikut, seperti mengidentifikasikan risiko dan mempelajari karakteristik risiko, mengukur risiko tersebut melihat seberapa besar dampak risiko tersebut terhadap kinerja perusahaan, dan menentukan prioritas risiko tersebut. Siklus manajemen risiko atau mapping risiko. Nah, tahap pertamanya itu risiko perlu diidentifikasikan, kemudian pelajari dan analisis karakteristik risiko serta lakukan evaluasi. Nah, pemahaman yang baik terhadap karakteristik risiko akan bermanfaat untuk merumuskan metode yang tepat untuk mengelola risiko. Nah, tahap kedua ini adalah menentukan skala prioritas risiko, di mana kuantifikasi risiko merupakan salah satu komponen yang penting karena kita bisa mengukur bobot risiko dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Yang ketiga itu fokus pada risiko yang paling relevan, yang memiliki dampak paling besar. Proses analisis sekuen. Bagian tersebut menunjukkan pertama ada sumber risiko yaitu api. Api bisa menyebabkan kebakaran dan kerugian bagi organisasi. Kemudian ada faktor risiko yang menjadi katalis, yaitu yang mempercepat terjadinya risiko. Risk factor itu adalah minyak tanah disimpan di dekat kompor. Situasi tersebut akan meningkatkan kemungkinan terjadinya kebakaran. Jadi kebakaran, maka bangunan yang ditempati akan terbakar. Maka gedung memiliki exposure terhadap risiko kebakaran. Kemudian terjadi kejadian yang tidak diinginkan, yaitu kebakaran. Nah, kebakaran ini yang mengakibatkan kerugian. Analisis sekuen risiko. Nah, setelah dilakukan analisis sekuen risiko, maka kita bisa melakukan pencegahan agar kejadian yang merugikan tidak muncul. Contohnya, api tidak bisa dihilangkan karena dalam kondisi tertentu membantu manusia. Oleh karena itu, kita dapat menghindari risk factor, misalnya dengan menjauhkan minyak dari kompor. Alternatif lain, kita bisa mengganti kompor menjadi kompor listrik yang tidak perlu minyak tanah. Atau alternatif lain, antisipasi dengan menyediakan tabung pemadam kebakaran dan membuat bangunan tahan api. Lalu kita bisa mengidentifikasikan sumber-sumber risiko. Nah, yang pertama itu pengelola risiko harus memperluas pengamatan terhadap sumber-sumber risiko. Berikut sumber-sumber risiko di lingkungan sekitar. Yang pertama ada lingkungan fisik, seperti bangunan tua runtuh, sungai mengakibatkan banjir, gempa bumi, badai, topan, dan pengerusakan. Lalu ada lingkungan sosial, seperti kerusuhan sosial, demonstrasi, konflik masyarakat, pemogokan pegawai, pencurian, dan perampokan. Nah, untuk lingkungan politik, ada perubahan perundangan, pembahasan peraturan, konflik antar negara. Dengan mengamati sumber risiko, maka kita bisa mengelola gambaran risiko-risiko apa saja yang mungkin muncul dan membahayakan organisasi. Berikut ini contohnya seperti konsumen. Keluhan dari konsumen yang mengakibatkan kekecewaan dan tidak mau lagi membeli produk perusahaan, atau konsumen merasa dirugikan dan kemudian menuntut perusahaan. Terus untuk teknik lain pendukung identifikasi risiko. Yang pertama itu metode laporan keuangan, kedua menganalisis flow chart kegiatan dan operasi perusahaan, yang ketiga analisis kontrak, lalu catatan statistik kerugian dan laporan kerugian perusahaan, dan ada survei atau wawancara terhadap manajer. Nah, metode laporan keuangannya juga yang pertama itu untuk mengidentifikasi risiko dimulai dengan melihat rekening-rekening dalam laporan keuangan, kemudian dianalisis risiko-risiko apa saja yang mungkin muncul dari laporan keuangan tersebut. Terus contoh risiko penyelewengan kas, gagal bayar hutang, terus meningkatnya suku bunga kredit, tagihan macet, depresiasi aset, dan lain-lain. Lalu ada analisis flowchart, kegiatan dan operasi perusahaan. Nah, metode ini tuh berusaha melihat sumber-sumber risiko dari flowchart, kegiatan dan operasi perusahaan. Metode ini sesuai untuk risiko tertentu, misalnya risiko dari proses produksi. Lalu ada analisis kontrak. Nah, analisis kontrak ini tuh bertujuan melihat risiko yang bisa muncul karena kontrak tertentu. Risiko ini berkaitan dengan risiko hukum. Spesifik kontraknya yang tidak menyeluruh itu menimbulkan celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.